Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaliha dengan NIM 200204502009. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal yang dimana judul penelitian saya yaitu dampak pelaksanaan predictive maintenance analisa kualitas air terhadap keandalan mesin pembangkit pada PLTG UPD Katello. Dosen pembimbing saya yaitu pembimbing 1, Bapak Dr. Insinyur Mustari S. Lamada, SPDMT, pembimbing 2, Bapak Firdaus SPDMT, kemudian selanjutnya dosen penguji saya yaitu Bapak Dr. Haji Haripudin SPD STMT. Selanjutnya dosen penguji saya yaitu Bapak Dr. Haji Haripudin STMT. Kemudian penguji 2 Bapak Sul Haji STMT. Langsung saja, bab 1, latar belakang. Latar belakang penelitian. Yang mendasari penelitian ini ialah kenaikan temperatur pada minyak pelumas turbin. Apabila temperaturnya naik, berarti pendinginannya tidak maksimal. Kenaikan temperatur pada minyak pelumas turbin PLTG dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu kegagalan atau kerusakan pada sistem pendinginan, seperti kebocoran pada penukar panas atau pompa pendingin yang tidak berfungsi dapat mengakibatkan peningkatan suhu minyak pelumas, dan pemahaman mengenai penyebab tersebut penting untuk menjaga kinerja dan keandalan sistem. Sistem kontrol pada cooling system atau sistem pendingin PLTG berperan penting dalam memantau dan mengatur suhu untuk menjaga kinerja optimal. Selanjutnya, rumusan masalah. Penggunaan sistem pendinginan pada turbin gas menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan suhu yang tinggi dalam periode waktu yang panjang. Implementasi sistem pendinginan diperlukan guna untuk memastikan suhu operasional tetap berada pada tingkat yang dapat diterima, serta untuk mencegah terjadinya penurunan kemampuan turbin gas. Dalam sistem PLTG, heat exchanger sering digunakan untuk memindahkan panas dari gas buang atau exhaust gas atau gas panas hasil pembakaran bahan bakar ke dalam air. Air tersebut kemudian digunakan sebagai pendingin untuk menurunkan suhu peralatan seperti turbin atau komponen lainnya. Menjaga kualitas air sangat penting untuk menghindari kerusakan dan penurunan efisiensi yang disebabkan oleh buruknya kualitas air. Maka diterapkan metode predictive maintenance untuk mengevaluasi kualitas air pada mesin PLTG. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kualitas air dapat mempengaruhi keandalan pembangkit listrik tenaga gas. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kualitas air di PLTG. Yang ketiga, bagaimana dampak pelaksanaan predictive maintenance analisis kualitas air terhadap efisiensi operasional dan kinerja mesin PLTG. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan suatu konsep yang dibuat sebelum memulai suatu penelitian, agar penelitian tersebut menjadi terarah. Dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data berikut merupakan kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti. Yang pertama yaitu PLTG UPD Katello Makassar pada mesin radiator mesin pembangkit. Kemudian kenaikan temperatur pada minyak pelumas turbin, salah satunya gangguan pada cooling system yang disebabkan dari kualitas air pendingin. Yang kemudian menurun ke bawah pelaksanaan predictive maintenance kualitas air. Selanjutnya yaitu dampak pelaksanaan predictive maintenance kualitas air terhadap keandalan pembangkit PLTG UPD Katello. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dalam sebuah penelitian, hipotesis adalah suatu pernyataan yang diajukan sebagai dasar untuk diuji dalam melakukan suatu penelitian. Fungsi utama hipotesis ialah sebagai prediksi atau jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Dalam kerangka penelitian ilmiah,
Hipotesis merupakan pernyataan yang dapat diuji melalui tes pengukuran. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka hipotesis penelitian yang dapat diambil ialah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dampak dari pelaksanaan predictive maintenance analisa kualitas air terhadap keandalan pembangkit PLTG UPDK Telok. Yang kedua, tidak terdapat dampak dari pelaksanaan predictive maintenance analisa kualitas air terhadap keandalan pembangkit PLTG UPDK Telok. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan gas sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi listrik. Gas yang digunakan dapat berupa gas alam, gas buangan industri, atau gas lainnya. PLTG utamanya beroperasi dengan prinsip konversi energi termal menjadi energi mekanis melalui turbin gas. Kemudian energi mekanis tersebut dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Komponen-komponen utama PLTG meliputi turbin gas, generator, heat exchanger atau penukar panas, cooling system, sistem pendingin, dan yang terakhir sistem bahan bakar. Selanjutnya, kualitas air. Pentingnya kualitas air yang baik sangat mempengaruhi keandalan pembangkit listrik tenaga gas. Analisis kualitas air merupakan suatu metode evaluasi untuk menilai komponen fisika, kimia, dan biologis dalam air dengan tujuan menentukan apakah air tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Keberadaan air yang tidak memenuhi standar dapat mengakibatkan sejumlah masalah, termasuk korosi, penumpukan kerak, dan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat merugikan integritas peralatan. Melakukan analisis berkala terhadap parameter kualitas air PLTG memiliki peran penting dalam pemantauan sistem pendingin dengan tujuan mencegah potensi kerusakan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperpanjang umur peralatan. Apabila terdapat identifikasi ketidaknormalan atau perubahan parameter kualitas air, maka akan dilakukan pemeliharaan dan pencegahan serta langkah-langkah perbaikan atau modifikasi dalam sistem pendingin untuk meningkatkan kinerja dan kelangsungan operasional PLTG. Yang berikutnya, keandalan atau reliability. Keandalan merujuk pada kemampuan suatu sistem atau perangkat untuk beroperasi sesuai dengan tujuannya tanpa mengalami kegagalan yang signifikan. Dalam konteks ini, keandalan seringkali diukur dengan sejauh mana suatu sistem dapat menjalankan fungsinya dengan konsisten dan dapat diandalkan. Menurut Samsurisal 2023, sistem keandalan tenaga listrik dapat diartikan sebagai kemampuan dari sistem tersebut untuk memasok tenaga listrik yang cukup dengan kualitas yang sangat baik. Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga listrik, maka tuntutan terhadap sistem tenaga listrik yang memiliki keandalan dalam penyediaan dan penyaluran daya pada jaringan distribusi tenaga listrik. Selanjutnya, keandalan suatu mesin sangat dipengaruhi oleh cara perawatan mesin itu sendiri. Kondisi mesin dan peralatan yang terawat merupakan komponen penting dalam manajemen pemeliharaan mesin atau peralatan di lantai pabrik. Setiap mesin terdiri dari berbagai jenis komponen penyusunnya. Masing-masing komponen memiliki kemungkinan mengalami kerusakan dan pergeseran nilai reliabilitasnya karena seiring bertambahnya waktu nilai reliabilitas dari suatu mesin akan semakin berkurang. Keandalan digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan sistem perawatan serta untuk menentukan jadwal perawatan sebagai langkah pencegahan terjadinya gangguan atau kerusakan. Selanjutnya, predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan suatu metode dalam manajemen perawatan peralatan yang memanfaatkan analisis data dan teknologi terkini untuk memprediksi potensi kerusakan atau kegagalan peralatan. Tujuan utamanya adalah merencanakan perawatan sebelum terjadinya kegagalan dengan harapan dapat meningkatkan ketersediaan peralatan, memperpanjang masa pakai, serta mengoptimalkan biaya perawatan.
Keuntungan utama dari penerapan predictive maintenance melibatkan pengurangan waktu yang tidak produktif akibat perawatan yang tidak terencana, peningkatan efisiensi operasional, dan manajemen sumber daya yang lebih efektif. Dengan merinci kebutuhan perawatan berdasarkan prediksi data, perusahaan dapat menghindari perawatan yang tidak perlu dan menyusun jadwal perawatan preventif secara lebih efisien. Contoh penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Stephen Lauresius, Yopa Eka Prawatya 2003 yang berjudul Implementasi Predictive Maintenance untuk Mesin Pengupas Buah Pinang dengan Microcontroller. Penelitian yang dilakukan Stephen Berikutnya, penelitian yang dilakukan Ari Kuswara Imran 2020 yang berjudul Penerapan Predictive Maintenance pada Penelitian yang dilakukan Ari Kuswara Imran 2020 yang berjudul Penerapan Predictive Maintenance pada Lubrication System berdasarkan analisa getaran mesin Caterpillar 3512B unit 15 PLTD Bengkalis. Kemudian penelitian yang dilakukan Bayu Pradita, Eri Rimawan, dan Dana Santoso Saroso 2022 yang berjudul Model Variabel Laten Hierarkis Pemeliharaan Terpusat Keandalan menggunakan PLSM dan dampak terhadap produktivitas perusahaan pengolahan gas. Selanjutnya, masuk bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam melakukan analisis kualitas air adalah metode sampling dan pengukuran lapangan. Dengan proses pengambilan sejumlah sampel air dari lokasi yang berbeda dalam sistem pendingin PLTG serta melakukan pengukuran lapangan, melibatkan pengambilan data kualitas air secara langsung di lokasi pengambilan sampel. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN Persero Unit Layanan PLTG Telok. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan Maret 2024 sampai Mei 2024. Selanjutnya, variabel penelitian. Desain variabel penelitian. Variabel bebas, X, atau independent variable, yang dimana variabel bebas pada penelitian ini adalah predictive maintenance, bisa dilihat pada gambar, yaitu X. Kemudian variabel terikat, Y, atau dependent variable, yang dimana variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas air. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini bagaimana analisis kualitas air dapat mempengaruhi kinerja dan keandalan sistem pendingin, serta mengevaluasi sejauh mana metode predictive maintenance mampu memprediksi dan mendeteksi potensi kegagalan pada sistem pendingin berdasarkan analisis kualitas air. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, teknik observasi. Yang ketiga, teknik dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik pengukuran. Selanjutnya, instrumen penelitian. Bisa dilihat di sini, ini adalah instrumen penelitian dari observasi yang dimana merupakan nanti akan menjadi pedoman observasi. Bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, instrumen penelitian, daftar dokumentasi, serta untuk instrumen pengukuran yaitu pengujian air. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis time series, di mana memerlukan data sebagai seri waktu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan siklus, serta menganalisis dan memprediksi perubahan air berdasarkan historis data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.